setiap hati. Naikkan pujianmu cinta terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Takkan berhenti, lari sampai akhir surga. Surga ajaibnya, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujianmu cinta terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Everybody come on, let's clap your hands. Sing with us. Oh well, oh oh well, oh. 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 Everybody, 1, 2, 3, go! Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujianmu cinta terjadi. Oh, mengalir kuasamu, apimu, bernyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, bernyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Yang siap bersuka cita lebih dahsyat lagi, kemudian berikan kemuliaan buat Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kata lagu padu dalam hati mulutku, cinta-Mu dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh sukacita, Roh-Mu hadir di hidupku.
Jesus, kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Hari kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan yang begitu dalam. Hati yang lapar dan haus akan Engkau Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kiranya Musia katakan, there is no better moment than within His presence, to seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment than within His presence, to seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world, dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, the less of me and more of You. I want to see You, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, the less of me and more of Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. This quiet place, in this quiet place, oh, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I'll wait only for. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. Oh,
to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship His holiness, the less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face, here in His presence. Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of me and more. Worshiping His holiness, the less of me and worshiping His holiness, the less of me and more of Kami semua, kami menginginimu, kami mau lawatanmu, kami mau cobamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sorangan haleluya. Jemaat silakan duduk kembali, kita saksikan video pengumuman. Shalom, Jemaat Gereja Mawar Sharon, Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Apapun yang terjadi, terus menjadi berkat. Apapun yang terjadi, terus kita memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru hadir di dalam ibadah online ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mendorong Anda untuk terhubung di dalam komunitas rohani. CG akan terus berjalan secara online.
Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan, sharekan apa yang Anda dapat Bapak Ibu lewat Instagram gereja lokal Anda masing-masing, biar kesaksian Anda menjadi jawaban dan menguatkan banyak orang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita. Kita akan berdoa juga untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, dan kami siap terima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus ikuti firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan di streaming YouTube dan Instagram PS Lanitan. Berikut ini adalah jadwal firman doa minggu ini. Selasa pukul 19.30, Kamis pukul 19.30, dan Jumat pukul 19.30. Ajak seluruh teman dan keluarga Anda untuk mengikuti firman dan doa ini. Kabar gembira, telah dibuka JG Probolinggo, Lumajang, dan Melbourne, Australia. Mari beritahukan kabar baik ini kepada kerabat, rekan, dan saudara Anda untuk dapat bergabung di dalam Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengirim pesan di Instagram @KMS_Sidoarjo atau menghubungi nomor WhatsApp di nomor telepon 0896 6771 6771. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram KMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Yes Jesus. Selain Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau Tuhan, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun lenyap hatiku, lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku.
sembah Engkau, Allah yang berkasa. Ku sanjung tinggi, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, ku sanjung tinggi, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau satu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami memperlakukan Engkau sebagai satu-satunya yang paling berharga, satu-satunya pribadi yang kami andalkan, dan satu-satunya pribadi yang kami percayai dalam hidup kami. Karena sungguh, ketika segala sesuatu tergoncangkan di dunia ini, biarkan kami hanya memandang kepada satu pribadi yang tidak tergoncangkan itu. Kepada satu pribadi yang firman-Nya tidak pernah digoyahkan dan tergoyahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami, tarik ya Tuhan perhatian kami untuk kami gak lihat pada situasi dan kondisi yang ada. Tapi biarkan hati kami dan mata kami tertuju kepada Kristus saja. Karena kami percaya disitulah kekuatan kami yang sejati. Disitulah pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Disitulah kami akan menemukan damai dan rasa tenang yang sejati. Karena itu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi kami, apapun yang hari-hari ini kami sedang alami, jangan pernah biarkan hati kami dan pandangan kami dialihkan daripadamu. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali membawa hati kepada Tuhan, dan membawa setiap mata kembali memandang kepada Kristus Yesus. Lebih daripada segala sesuatu, biarkan kami bisa melihat bahwa sungguh Allah adalah Allah yang menyertai kami dan menuntun kami kepada rencana damai sejahtera hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu Tuhan, urapi pemberitaan firman ini supaya betul-betul ya Tuhan, di balik keterbatasan kata-kata dan hikmat manusia, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara dari hati ke hati kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bahasa yang paling sederhana untuk kami bisa pahamin bersama, yang lahir dari hati Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Senang sekali ya hari ini bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun hari-hari ini situasi dan kondisinya berbeda. Hari-hari ini lebih banyak orang yang khawatir. Ya, tapi sebenarnya kalau kita berbicara ngomong tentang khawatir juga sebetulnya ya dari dulu ya orang itu ada aja yang dikhawatirkan. Cuman hari-hari ini kekhawatiran itu lebih terasa sih karena lagi masa transisi gitu ya. Dengan masih adanya wabah virus ini, COVID ini, tetapi ini juga waktunya untuk kita memulai masa transisi untuk kita ini masuk dalam kehidupan normal yang baru, untuk kita bisa belajar hidup berdampingan dengan segala sesuatu yang ada. Ada banyak orang bingung dan khawatir tentang gimana ke depan ini, hari depan ini seperti apa, ngobrol dengan banyak orang ya, dan beberapa di antara mereka, ada beberapa mereka yang tanya ini sampai kapan bisa begini dan begitu, sampai kapan ini akan jadi begini dan jadi begitu. Ketika sedang ada di dalam masa-masa seperti itu, saya berdoa, saya masuk dalam kamar doa. Tuhan cuma ingatkan satu kata dalam hati saya.
Bahwa responi segala sesuatu dengan iman. Yang setuju katakan amin. Karena di dunia ini gak ada segala sesuatu apapun. Baik itu barang, baik itu pencapaian, maupun orang atau institusi manapun yang bisa menjamin masa depan kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaminnya. Karena itu penting untuk hari-hari ke depan ini kita berjalan, semakin berjalan di dalam iman. Iya, kemarin-kemarin kita pasti berjalan dalam iman. Tapi lebih lagi, kita harus lebih lagi melangkah di dalam iman. Iman kita harus makin bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Karena hari-hari ini kita justru lebih lagi memerlukan Tuhan. Dan perlu untuk berjalan di dalam iman lebih daripada berjalan di dalam hikmat dan logika manusia semata-mata. Tapi ayo kita mengandalkan Tuhan lewat iman kita. Ya, untuk itu ayo saya ingin kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang iman dari satu orang, ya, orang ini disebut sebagai bapaknya orang beriman, ya, yaitu Abraham. Ya, kita akan lihat bahwa di dalam proses kehidupannya pun iman dia bukan iman yang ujuk-ujuk. Apa itu iman ujuk-ujuk? Iman yang tiba-tiba bisa seperti itu. Enggak juga ternyata. Dia juga berjalan loh di dalam proses iman ini, tapi imannya terus bertumbuh seiring ketika dia semakin mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam ketaatannya. Nah, saya rindu pengalaman Abraham ini. Ada 3 prinsip kebenaran nanti yang akan kita pelajarin sama-sama. Dan saya berdoa prinsip ini juga kita bisa aplikasikan ketika kita menjalani dalam masa-masa transisi ini. Untuk kita berjalan di dalam iman dan terus bertumbuh di dalam iman. Dan saya percaya sampai tiba pada waktunya. Kita akan melihat satu persatu janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Amin. Ya, ayo kita buka sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kitab Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Ya. Judul perikopnya perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunan. Ya. Kita akan baca ayat per ayat, kemudian kita akan berhenti nanti di mana Tuhan ingin menyampaikan, ya. Ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan buat setiap Anda dan saya. Mari kita sama-sama siapkan hati. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham khawatir tentang masa depannya. Dia khawatir akan masa depannya karena dia dalam posisi itu, hari itu dia belum punya keturunan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu punya kekhawatiran tertentu ketika menyangkut tentang masa depan. Ada orang-orang yang di dalam tahap-tahap kehidupannya ketika dia masih single, dia khawatir tentang siapa pasangan hidupnya. Ada masa-masa tertentu ketika sudah menikah, dia mulai khawatir tentang anak-anaknya, tentang masa depan anak-anaknya, dan yang lain sebagainya. Dan semua orang ini punya rasa khawatirnya masing-masing. It's okay Bapak Ibu Saudara ketika kita ini merasa khawatir. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang mempersiapkan dan memikirkan, merencanakan segala sesuatu dan ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Tetapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Dari cerita di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini kita tahu bahwa sampai level Abram pun dia bisa khawatir. Dan kita bisa melihat bahwa sungguh Abram ini adalah orang yang punya banyak. Masih ingat ya di perikop sebelumnya di Kejadian pasal yang ke-13-14 Abram ini punya demikian banyaknya ternak dan harta benda sampai tanah itu dataran itu gak cukup bagi Abram dan bagi Lot. Karena itu Abram dan Lot harus berpisah. Ya, Abram tinggal di satu tempat, Lot memilih untuk tanah yang lebih subur waktu itu di dekat Sodom dan Gomora. Kemudian dikisahkan juga bukan hanya Abram ini punya banyak, tapi Abram ini juga mencapai sesuatu yang luar biasa. Abram ini berhasil mencapai kemenangan yang luar biasa. Ketika Abram ada di Sodom, ceritanya nih Sodom akhirnya diserang oleh Raja Kedorlaomer. Ya, akhirnya Sodom dikalahkan, Lot diculik, ya Lot ditawan, bukan diculik sih, ditawan, ya ditawan beserta dengan keluarganya dan semua harta bendanya dijarah gitu. Dan dikatakan di sana Abram bersama dengan orang-orang yang lahir di rumahnya yang terlatih
Ya, walaupun di sana dikatakan yang terlatih, Bapak Ibu Saudara, saya kok percaya gimana pun ya terlatih-terlatihnya, pasti ya mereka ini terlatih karena mereka harus menjaga harta bendanya Abram dan ternaknya Abram ketika ada di padang gurun itu. Pasti nggak seterlatih tentara. Setuju dengan saya? Pasti nggak seterlatih tentara, apalagi ini tentara dari sebuah kerajaan yang berhasil memenangkan peperangan dengan mengalahkan tentara dari kerajaan yang lain. Nah, orang-orang yang terlatih ini dari kelompoknya Abraham ini berhasil menang di sana. Abraham mencapai sebuah pencapaian yang besar dan luar biasa. Tapi benar Bapak Ibu Saudara, tidak ada segala sesuatu apapun yang bisa menjawab kekhawatiran kita. Abraham pun masih merasa khawatir di sana. Hanya iman yang bisa menjawab kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Hanya iman yang bisa menimbulkan rasa aman dan tenang yang sejati, yang tidak akan bisa kita temukan lewat apapun. Karena itu hari-hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara, jangan gantungkan rasa aman kita ketika kita ini khawatir, kita berusaha untuk meresponi kekhawatiran dengan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Atau berusaha untuk kita ini mencari jaminan dari koneksi-koneksi tertentu. Atau kita ini berusaha untuk mencapai sebuah pencapaian-pencapaian yang besar atau pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Semua itu Abraham sudah lakukan, tapi sampai pada satu titik dia tetap merasa khawatir. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini pun sama. Hari-hari ini siapapun kita bisa merasa khawatir. Tapi izinkan hari ini saya berkata kepada setiap Anda dan saya, bahwa kekhawatiran harus diresponi dengan iman. Karena hanya ketika kita meresponi dengan iman itulah, kita akan menemukan rasa aman yang sejati. Rasa tenang dan damai yang sejati. Sama seperti Abraham. Abraham pun pada akhirnya dia tahu, aku harus meresponi ini dengan iman. Ya, nah saya berdoa, hari ini apa yang Anda khawatirkan tentang masa depan? Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang sekolah anak. Apapun itu. Atau mungkin tentang masa depan, apapun masalah pasangan hidup dan yang lain-lain, apapun yang menjadi kekhawatiran setiap Anda di tempat ini. Responi dengan iman. Tuhan berkata di ayat yang pertama, Abraham, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Apapun yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu, akulah yang jadi perisaimu. Akulah yang jadi pelindungmu. Hanya akulah, hanya kepadakulah, hanya kepada Tuhanlah kita ini bisa merasa tenang dan aman. Karena itu jangan sampai justru di masa-masa seperti ini ada orang-orang tertentu yang justru merasa kecewa dan menjauh dari Tuhan. Please don't. Ada orang-orang tertentu yang merasa sampai kapan lagi sehingga membuat orang-orang tertentu bisa tawar hati seolah-olah. Jangan Bapak Ibu Saudara, justru di masa-masa seperti inilah kita harus makin membulatkan tekad kita. Harus semakin berani mengambil keputusan. Bahwa kita harus semakin mengandalkan Tuhan dan semakin hidup di dalam iman. Biarkan kita terus berjalan di dalam perjalanan iman kita dan bertumbuh di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo kita lanjut. Ya, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Maksudnya Eliezer, orang Damsyik tadi. Yang ketika Abraham tadi ngomong di dalam kekhawatirannya. Ya. Nah ini orang khawatir itu biasa sih. Suka cenderung memikirkan jalan-jalannya sendiri. Padahal rencana Tuhan tidak gitu. Tuhan bilang enggak, beda. Karena itu jangan memutuskan segala sesuatu yang lahir dari kekhawatiran. Pastikan kita memutuskan segala sesuatu dari iman. Yang setuju katakan amin. Ya, dikatakan di sini enggak kok. Yang anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Poin yang pertama, ingat ini Bapak Ibu Saudara. Iman itu bukan tentang situasi dan kondisi. Bahkan iman itu juga pertama-tama bukan tentang janjinya. Tapi iman itu ujungnya adalah pada pribadi Tuhan yang memberikan janji. Iman itu bukan tentang janjinya, tapi tentang sang pemberi janji. Karena itu yang pertama ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Percayalah seutuhnya kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup, dia setia, dan dia tidak pernah terlambat. Itu nomor satu.
Percayalah seutuhnya kepada Tuhan. Hari itu yang pertama kali Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham adalah Tuhan tarik Abraham keluar dari kemahnya. Kemudian Tuhan bawa Abraham untuk lihat langit di luar. Arahkan fokus kita bukan pada situasi dan kondisi yang ada, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lihat situasi dan kondisi yang ada, kita mungkin malah stres dan kita mungkin malah khawatir. Karena kok gak sesuai dan makin menjauh sama janji Tuhan. Tuhan janjinya keturunanmu akan banyak seperti pasir di tepi laut. Tapi sampai dengan hari ini keturunanku gak ada sama sekali, pikirnya Abraham. Tuhan tarik dulu Abraham keluar daripada kemahnya. Kemudian Tuhan tunjukkan Abraham kepada bintang di langit. Seolah-olah Tuhan ingin ngomong sama Abraham begini, Bapak Ibu Saudara. Abraham, lihatlah, aku adalah Allah yang berkuasa. Aku adalah Allah yang sanggup. Lihatlah bintang di langit. Aku yang membuat bintang di langit ini satu persatu sejak bahkan sebelum engkau ada. Aku adalah Allah yang sanggup dan aku adalah Allah yang telah melakukan banyak perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Lihatlah, aku membuat bintang ini satu persatu. Aku yang menetapkan mereka ada di mana. Aku yang memanggil mereka satu persatu dan membuat mereka keluar tepat pada waktunya. Ketika Abraham melihat bintang di langit itulah, Abraham tiba-tiba bisa melihat bahwa sungguh bahwa ini adalah tentang yang berjanji kepadanya. Bahwa yang berjanji kepadanya adalah Allah yang telah melakukan perbuatan yang dahsyat. Katakan sama-sama, telah melakukan perbuatan yang dahsyat. Karena itu percayalah kepada pribadinya yang dia ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi karena memang dia telah melakukan perbuatan yang jauh lebih dahsyat. Detik ketika dia melihat bintang di langit sedemikian rupa, sedemikian indahnya, sedemikian banyaknya, detik itulah Abraham jadi percaya kalau Tuhan di masa lalu menciptakan bintang-bintang yang sedemikian luar biasa, apa artinya membangkitkan keturunan dari hidup Goda, dari hidup Sarah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman itu pertama-tama bukan tentang situasi dan kondisinya. Iman itu bukan tentang apanya dulu. Tapi iman itu harus settle di hati kita dulu. Percaya kepada pribadi Tuhannya. Bahwa dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang setia. Dan dia tidak pernah terlambat. Anda lihat gak Bapak Ibu Saudara? Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kalau Anda baca perikop ini sampai habis. Anda akan melihat bahwa Tuhanlah yang berinisiatif datang kepada Abraham. Tuhanlah yang berinisiatif untuk membangkitkan iman percayanya Abraham. Dan Tuhanlah yang berinisiatif untuk menuntun Abraham. Gimana untuk hidup berjalan dalam iman dan percaya kepadanya. Bisakah kita melihat bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, tetapi dia adalah Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah terlambat. Dia tahu hari itu Abraham ada pada titik yang lemah di dalam kehidupannya. Tuhan tahu bahwa hari itu imannya Abraham mungkin kalau diukur mungkin kayak bensin gitu ya dalam kendaraan kita mungkin sudah low. Sudah waktunya, sudah mungkin keluar indikatornya sudah merah, udah waktunya untuk diisi lagi. Tuhan tahu persis kapan waktu yang terbaik untuk menuntun kehidupan kita. Dan saya percaya lagi bagi setiap Anda yang mendengarkan ini dan mengikuti ibadah online ini. Izinkan saya berkata kepada setiap Anda, ini adalah waktunya izinkan Tuhan recharge iman Anda. Dan berkata bahwa aku adalah Allah yang sanggup. Aku adalah Allah yang setia. Dan aku adalah Allah yang tidak pernah terlambat untuk mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Come on, yang percaya katakan amin yang keras. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kembangkan terus hidup kita. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Buka akses kita selebar-lebarnya untuk kita ini mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini bijaksanalah dengan hidup kita. Hari-hari ini di tengah ada banyak yang kita dengar. Good dan baik. Untuk kita ini mendengarkan banyak berita, mendengarkan banyak hal untuk menambah pengetahuan. Tapi jangan lupakan yang satu ini, dengarkan firman Tuhan untuk menambahkan iman. Tambah pengetahuan itu baik, tapi yang jauh lebih baik adalah menambahkan iman. Paulus berkata latihan badani itu terbatas, tapi latihan rohani itu efeknya luar biasa. Karena itu bangun iman kita,
melatih otot-otot iman kita. Dengan apa? Ayo terus dengarkan firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Hari-hari ini jangan ada di antara Anda, jangan ada di antara setiap kita yang absen sama ibadah. Absen di CG. Di CG itulah kita mendengarkan firman Tuhan yang lebih khusus spesifik lagi buat setiap Anda dan saya. Tempat setiap Anda dimuridkan dan setiap Anda berjumpa dengan komunitas yang luar biasa. Saling encourage satu sama yang lain, saling support dan saling mendoakan satu sama yang lain. Hari ini di poin pertama ini saya ingin setiap Anda dan saya memutuskan. Percayalah kepada Tuhan ya. Iya, situasi dan kondisi belum kita lihat. Tapi percayalah, kalau Allah adalah Allah yang telah melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan cuma orang lain, bukan cuma bintang di langit. Bukankah sampai dengan kita hari ini, kita bisa ada. Itu lewat berbagai macam hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu percayalah, Tuhan juga pasti akan menuntun kita. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita di masa-masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita lanjut. Ayat yang sampai di ayat mana tadi ya? Ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abram berkata, Tuhan, dari mana aku akan tahu kalau aku akan memilikinya? Gimana caranya aku bisa memilikinya? Ya, ayat yang ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Katakan sama-sama, berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika sedang merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Roh Kudus seolah-olah highlight ayat yang ke-9 ini. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Kata 3 tahun ini melompat dalam hati saya. Kenapa ya kok 3 tahun? Kenapa kok Tuhan spesifik ngomong 3 tahun? Bukankah justru malah di kitab Imamat mengajarkan bahwa harusnya hewan-hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu umurnya 1 tahun. Ya, umurnya 1 tahun. Tapi ini kenapa Tuhan spesifik minta yang lembu 3 tahun, kambing 3 tahun, kemudian domba jantan berumur 3 tahun. Ketika saya mulai berdoa, Tuhan taruh sebuah rema di dalam hati saya. Semua binatang mamalia ini, semua binatang-binatang ini mulai dari lembu betina, kemudian kambing betina, kemudian juga domba jantan berumur 3 tahun. Ketika mereka berusia 3 tahun, ini adalah masa puncak mereka. Ini adalah masa mereka kuat-kuatnya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lembu betina ini heifer. Heifer ini adalah lembu betina sapi perah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sapi perah gitu ya. Kemudian dikatakan kambing betina dan kemudian domba jantan juga berumur 3 tahun. Ini adalah masa-masa puncak mereka. Masa-masa puncak di mana bagi seorang peternak pun ini adalah masa di mana akhirnya sudah mulai produksi susunya, sudah mulai banyak dan sudah mulai break even. Ini sudah mulai cuan-cuannya. Ini adalah masa di mana mulai untung-untungnya. Ini adalah masa dimulai profit-profitnya. Ya, dan ini adalah masa-masa di mana mereka ini kuat-kuatnya, ada di dalam masa di mana mereka ini ada di dalam masa durasi puncak menuju puncak dalam kehidupan mereka. Ketika sedang merenungkan itu, Tuhan taruh sebuah impresi dalam hati saya. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Gimana kita ini bisa berjalan dan melangkah dalam iman kepada Tuhan? Yang kedua ini, persembahkanlah kekuatan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang itu justru melibatkan Tuhan di dalam kelemahan. Nah Tuhan ingin ketika kita ini berjalan di dalam iman, kita ini justru mempersembahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Ini adalah hewan-hewan yang ada di dalam masa-masa peak performance mereka. Tuhan bilang pilih mereka, persembahkan kepada Tuhan. Abraham melakukan itu.
Ada banyak di antara kita yang berkata kalau yang masalah yang aku bisa, yang masalah aku kuat, yang masalah aku itu, yang masalah aku masih mampu mengerjakannya. Ya berdoa sih berdoa, tapi kurang mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang jauh lebih mengandalkan Tuhan dan seolah-olah bergantung penuh sama Tuhan. Doanya beda gitu loh, antara kalau kita ini sudah bisa melakukan sesuatu sama kita ini tidak bisa melakukan sesuatu tapi terpaksa harus melakukannya. Doanya beda. Nah bisa nggak kita ini doanya sama ngototnya, antara memang itu adalah kekuatan kita, atau itu kelemahan kita? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Iya saya tahu memang di dalam kelemahan Tuhan bekerja. Ada ayatnya, di dalam kelemahan kasih karunia bertambah-tambah. Iya, itu kasih karunia untuk membuat kita ini lewat dan memenangkannya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini mempersembahkan kekuatan kita, itu karena Tuhan mau pakai dan kembangkan kekuatan kita. Tuhan mau pakai dan Tuhan ini mau bawa kekuatan kita ini justru pada puncaknya. Yang kita pikir sudah pada puncaknya, Tuhan masih mau bekerja dan kembangkan itu lagi. Saya teringat akan seorang pria, seorang bapak gitu ya. Seorang bapak yang dia ini jago banget jualan, ya, jago banget jual ya. Karena memang profesi dia adalah sales gitu ya. Dia bergerak di dunia sales. Kemudian ketika dia ini memang orang-orang semua mengakui bahwa jualannya luar biasa. Ya, orang-orang berkata bahwa apa aja bisa dijual lah sama bapak ini. Bapak ini luar biasa sekali skill jualannya. Itu adalah kekuatannya dia menjual. Tapi suatu hari temennya dia tawarin, gimana mau nggak kamu kembangin, ini ada produk baru. Kamu mau nggak pegang produk ini? Produk ini berbeda sama sekali sama yang sebelumnya dia jual. Ya, puji Tuhannya bapak ini berdoa sama Tuhan. Dia ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan berkata, ini kesempatanmu, ini promosimu, ambil di sana. Jujur, waktu itu dia juga punya ketakutan, dia punya kekhawatiran. Ingat ya, setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing, tapi harus diresponi dengan iman. Yang setuju katakan amin. Dia khawatir karena ini barang baru, aku tidak kuasain barang ini. Tapi karena Tuhan berkata, oke, tidak apa-apa, dia cobalah untuk ke sana. Dia begitu coba ke sana, dia coba untuk jual, nothing happen, biasa-biasa saja. Sampai akhirnya dia betul-betul berdoa, dan dia berdoa. Tuhan cuma kasih satu hikmat untuk baca lagi produk knowledge-nya barang itu. Dia coba baca produk knowledge-nya barang itu, akhirnya dia temukan ternyata sebetulnya barang itu ada keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh merek yang lain. Ya, karena sebetulnya barang itu sudah ada merek lain yang menjadi penguasa pasar waktu itu. Ya, dan ternyata dia ini punya keuntungan yang tidak dipunyai sama yang menguasai pasar itu, gitu ya. Nah, ketika dia tahu hal itu, nah ini loh, dia tahu bahwa memang kekuatannya adalah menjual. Ada orang-orang tertentu yang ketika tahu bahwa kekuatannya menjual, begitu tahu dia punya pukulan pamungkas, dia punya, oh iya, aku sudah tahu julusnya. Ada orang-orang tertentu yang tidak mempersembahkannya kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan itu apa sih? Prayerfully. Menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tunggu, karena hikmat Tuhan akan membawa kekuatan kita pada level yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Nah bapak ini nggak langsung pakai itu kemudian dia berdoa, kemudian dia melakukannya langsung terjun ke lapangan. Dia sengaja ambil waktu untuk berpuasa, dia masuk dalam hadirat Tuhan dan dia bawa semua yang dia tahu ini kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku jalannya. Iya Tuhan, hari ini aku tahu sih, aku ini memang kekuatanku adalah aku ini kuat dalam jualan. Kekuatanku adalah jualan, tapi hari ini aku ingin bawa ini kepadamu ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan bawa aku. Tuhan tunjukkan jalannya, gimana aku bisa bawa ini ke level yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah itulah Tuhan kasih sebuah hikmat, ya singkat cerita Tuhan kasih sebuah hikmat dalam hidupnya dia. Dia mulai kirim orang-orang tertentu masuk ke suppliernya barang ini, gitu ya. Dia ini dari produsen ya. Dia kirim ke suppliernya barang ini, kemudian dia tanya, aku mau cari barang yang bisa ini, yang kekuatannya barang itu tadi, yang kekuatannya produk knowledge tadi, ya. Nah si supplier, si toko ini bilang, oh enggak ada, pakai merek ini aja, merek ini udah terkenal, ini market leading nih, dan semua orang pakai ini. Terus kemudian orang ini bilang, enggak, aku cari yang bisa begini, yang merek itu enggak bisa begitu. Dia cerita gitu. Ya. Orang kedua mulai dikatakan hal yang sama juga. Pergi ke toko yang sama, aku cari barang yang bisa begini. Oh enggak ada.
adanya barang merek ini. Ya, singkat cerita setelah beberapa waktu lamanya baru dia kirimkan tim salesnya untuk ke toko itu untuk tunjukin produk ini. Dan dia cerita produk ini keistimewaannya adalah bisa melakukan ini. Detik itulah si toko barusan sadar, oh iya ya kemarin kan ada banyak orang yang cari barang ini ya. Singkat cerita, akhirnya barang ini mulai laku. Lakunya langsung jelas, barang ini laku karena keistimewaannya barang ini kuat di area ini dan kuat di area itu. Bisakah Anda lihat? Orang ini bertumbuh bukan hanya dari level jualan, kekuatannya dia memang jualan sih. Tapi dia beralih dari jualan retail jadi jualan partai. Dia gak lagi jualan satu per satu, tapi dia jualan kuantitas langsung. Dia masuk ke level supplier, dan dia bukan hanya lagi jualan yang jualan cuman jualan biasa, tetapi dia sudah masuk ke level branding. Di mana dia mulai memasarkan produk karena kekuatannya, dan ini langsung direkatkan sama merek itu. Jadi ketika orang ingat merek ini, orang ingat kekuatan ini. Orang ingat kekuatan ini, maka dia tahu aku harus cari merek ini. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Persembahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Hari ini apa kekuatan kita? Bisa masak. Good. Persembahkan kepada Tuhan, Gi. Coba doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan dengan masakanku? Nanti Tuhan akan kasih hikmat yang berbeda dengan orang per orang. Ada orang-orang tertentu Tuhan kasih hikmat mungkin. Buka PO, jualan barang, mungkin bisa buka PO, mungkin jualan masakannya. Ada beberapa mungkin Tuhan kasih ide, kasih hikmat jual bumbunya, racikannya. Ada beberapa mungkin Tuhan kasih hikmat, mungkin buka catering, enggak tahulah apa saja ya, dan yang lain sebagainya. Tapi izinkan Tuhan bawa kekuatan kita pada level yang lebih tinggi. Untuk itu perlu iman. Iya, karena itu iman memang pertama-tama bukan situasi dan kondisi. Karena awal-awalnya memang enggak mudah. Tapi percayalah, kalau ada Tuhan yang menyertai, segala sesuatu pasti Dia yang memberikan kekuatan dan kesanggupan buat setiap Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampai sini Anda belajar sesuatu? Ya, lanjut ya, lanjut. Ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yang ketiga, percayalah Tuhan itu tuntas dalam setiap rencana dan keputusannya. Dia ngomong sama Abram, Bram, kamu tahu enggak? Aku yang bawa kamu dari Ur Kasdim. Kemudian aku yang tuntun kamu sampai ke negeri ini. Dan aku berjanji kepadamu. Tahu enggak Bram? Ini loh nanti yang akan terjadi keturunanmu yang selanjutnya. Tuhan ngomong sama Abram, Bram, jangankan di hidupmu hari ini Bram. Sampai 400 tahun tentang keturunanmu apa yang terjadi pun aku sudah rencanakan semuanya. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu bukan hanya memberikan janji, tapi pada akhirnya Dia akan menyertai setiap kita sampai setiap kita mengalami penggenapan janji itu. Yang percaya katakan amin. Dia ini bukan hanya Allah yang mencetuskan ide, tapi Dia juga adalah Allah yang mendampingi dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Bisa lihat nggak ketika Abram ini memulai segala sesuatu, Tuhan yang memulai. Kemudian Tuhan juga ngomong sama Abram, Bram tenang aja. Aku ini bukan Tuhan yang kemudian setelah berjanji, kemudian nanti gak tahu gimana. Aku bukan Allah yang kemudian setelah terjadi sesuatu, kemudian baru aku memikirkan, aku akan responnya bagaimana. Gak begitu. Tuhan adalah Tuhan yang sudah menata segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita, supaya dalam setiap kejadian itu, ada sesuatu yang terjadi di sana. Abram, aku tahu kok Abram, hari ini kamu udah usianya tua, hari ini kamu udah usianya udah senior gitu ya. Karena itu kamu punya anak satu aja Bram.
Ya, ini di tanah asing, tanah ini mungkin gak mudah ya buat kamu di padang gurun. Satu aja gak apa-apa. Dari satu ini akan lahir 2 anak, Bram. Dari 2 anak ini akan lahir 12. Dari 12 ini akan ada masanya kamu akan ke Mesir, Bram. Di sana mereka akan diperbudak dan yang lain sebagainya. Tenang, Bram. Walaupun mereka diperbudak, aku adalah Allah yang adil. Aku adalah Allah yang memberikan upah pada orang-orang yang bersungguh hati kepadaku. Tetapi aku juga adalah Allah yang tidak pernah lalai di dalam segala sesuatu. Tuhan ngomong bahwa, Bram, aku tahu apa yang aku rencanakan. Dan aku betul-betul taking serious about it. Aku betul-betul gandeng tangan mereka satu persatu. Dan walaupun hal itu bisa kelihatan seburuk apapun dalam kehidupan mereka, even di dalam masa perbudakan, dia cerita sampai masa perbudakan 400 tahun dan semuanya itu, Tuhan ngomong sama Abram, Bram, kamu tahu enggak? Sampai 400 tahun pun, either in good situation or bad situation, rencanaku enggak berhenti loh dalam kehidupanmu. Kamu tahu enggak? Aku memikirkan mereka just because of you. Aku memikirkan mereka itu karena janjiku kepadamu. Ini adalah sebuah rangkaian cerita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merasa bahwa situasi dan kondisi kita nggak bisa melihat ke depan ini seperti apa. Ada mungkin beberapa di antara kita bingung apakah kita ini akan bisa kembali normal atau gimana. Kita ini lebih baik stay online atau mulai offline pelan-pelan. Sudahlah, percayalah bahwa Tuhan itu tuntas kok. Di dalam setiap masa, di dalam setiap musim, itu ada rencana Tuhan di situ. Dan Tuhan masih bekerja di masa-masa seperti itu. Tuhan itu bukan cuma ada di dalam, bahkan bukan cuma ada dalam masa-masa di mana good or bad, tapi Tuhan juga ada di dalam masa transisi, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Mesir ini seolah-olah jadi masa transisi antara keturunan Abram yang satu dari Ishak itu menjadi sebanyak bintang di laut dan sebanyak pasir di pantai. Tuhan ada di dalam masa transisi untuk mengerjakan segala hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan percayalah, asal kita terus percaya sama Tuhan, Tuhan itu tuntas bekerja dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. He is the author and the finisher. Dia adalah Allah yang memulai dan dia adalah Allah yang akan menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata kepada setiap Anda. Selama hari ini Anda masih bisa bernafas. Dan hari ini Anda masih mendengarkan firman Tuhan ini. Saya mau berkata kepada setiap Anda dan saya. Teruslah percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan sampai tuntas. Dan dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang setia. Dan dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat enggak? Abraham gak sempurna sih, gak otomatis langsung sempurna. Dia langsung jadi orang yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6 pun, ya, ayat yang ke-6 pun dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada akhirnya Tuhanlah yang dalam tanda kutip seolah-olah jingjai. Jingjai itu apa ya? Okelah ini dianggap sebagai kebenaran. Tuhan tahu bahwa setiap kita ini mungkin gak sempurna juga sih di dalam beriman. Tetapi hari ini Tuhan gak melihat sempurnanya iman, gak lihat gedenya seperti apa. Tapi hari ini Tuhan ingin lihat adakah hati yang mau percaya sama Tuhan. Dimulai dari situ saja. Percaya sama Tuhan. Dan mau betul-betul mengandalkan Tuhan baik di dalam kelemahan apalagi di dalam kekuatan kita. Dan teruslah percaya bahwa Tuhan itu tuntas di dalam segala rencananya. Dia bukan cuma Allah yang memulai, dia adalah Allah yang menyertai sepanjang prosesnya. Dan dia juga adalah Allah yang akan menuntun sampai pada penggenapannya. Bapak Ibu Saudara, tenanglah di dalam dia. Amanlah di dalam dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Pemusik penyembah bisa bangkit berdiri. Ayo sama-sama yuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Oh luar biasa Tuhan kita itu ya. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu.
Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Rencana Tuhan buat setiap kita itu besar, indah, dan luar biasa. Jangan berhenti untuk percaya dan berharap kepada Dia, cuman karena situasi dan kondisi yang sekarang tidak pasti. Rasa khawatir kita itu loh. Hari ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Ayo hari ini kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang hari ini menjadi kekhawatiran kita? Percayalah Tuhan sanggup. Bintang di langit. Percaya Bapak Ibu Saudara, sejak ribuan tahun yang lalu, masalah kita ini sebetulnya orang lain juga pernah ngalamin kok. Dan bahkan pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan terbukti Tuhan kita sanggup. Tuhan kita melakukan segala perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Maukah setiap Anda dan saya hari ini? Berhentilah mengandalkan. Bukan berarti kita ceroboh ya. Bukan berarti kita nggak berusaha. Bukan berarti kita nggak melakukan apapun. Bukan begitu. Tapi berhentilah mengandalkan bahwa seolah-olah hanya usaha kita lah yang membuat kita berhasil. Don't do that. Berhentilah merasa bahwa kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Don't do that. Jangan pernah merasa bahwa rencana kita lah yang pada akhirnya saves the day. No, don't do that. Andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maukah hari ini setiap kita tundukkan kepala kita? Pribadi lepas pribadi, beracaralah sama Tuhan. Hari ini bisa enggak kita berkata sama Tuhan, Tuhan hari ini aku enggak fokus dulu sama janjinya, tapi aku mau fokus kepada Tuhan sang pemberi janji itu. Dan hari ini Tuhan, apapun yang telah aku rencanakan, aku bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena ini bukan tentang kekuatanku, bukan tentang hikmatku, bukan tentang gagahku, bukan tentang perencanaanku, bukan tentang pengalamanku, juga bukan tentang koneksiku. Tapi ini tentang Engkau Tuhan, yang aku percaya pasti menuntaskan segala sesuatu dalam kehidupanku. Berapa banyak yang mau berkata seperti itu, angkat tanganmu. Berapa banyak yang mau berkata seperti itu, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada saat ini aku percaya, ada hadirat Tuhan yang sama. Ada hadirat Tuhan yang sama. Saat ini juga saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Dan saya tahu persis Tuhan juga hadir dimanapun saat ini engkau berada. Apakah kau ada di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidurmu, dimanapun kau berada, ada Tuhan di sana. Maukah kita berkata kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Bersyukur untuk semua yang Dia percayakan, bersyukur untuk talenta, bersyukur untuk kekuatan yang Dia berikan. Tetapi kita mau berkata bahwa semuanya itu sia-sia kalau enggak Tuhan yang mengerjakannya. Kirala balaya syarala balaya nama pribadi lepas pribadi. Kirala bala katakan satu-satunya. Kirala balaya balaya satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari setiap pribadi sembah Dia. Mari kita berbahasa roh bersama-sama, pribadi lepas pribadi. Kira la bala 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 bala. Oh nama la ya la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Inilah waktunya Tuhan menarik setiap kita keluar dari kemah kita. Inilah waktunya setiap kita. Inilah waktunya Tuhan membawa setiap kita keluar dari kemah kita, keluar dari kekhawatiran kita, keluar dari fokus kita. Lihatlah bintang-bintang di langit. Lihatlah bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib sejak di masa yang telah lalu. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada manusia, tidak ada institusi, tidak ada siapapun yang bisa memberikan rasa aman yang sejati. Hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Terus sembah Dia lama. Kami percaya Kau yang tidak pernah gagal Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Kami percaya Kau Allah yang tidak pernah gagal. Kau tidak pernah gagal di masa yang telah lalu. Kau juga tidak pernah gagal di masa yang saat ini. Mendekati janji. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang tidak pernah terlambat. Angkat imanmu, angkat imanmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah mendekati janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu, menepati janji. Janji-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Oh, nama-Nya ya, nama-Nya, 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 Saya merasa ada orang-orang yang khawatir tentang masa depannya, terutama dalam hal masalah pekerjaannya. Ada orang-orang yang khawatir tentang pekerjaannya di masa depan. Gimana bisa memulai segala sesuatu yang baru di masa-masa seperti ini? Kau khawatir tentang sekolah, tentang biaya sekolah anakmu. Ada beberapa yang khawatir tentang betul-betul khawatir tentang pekerjaan di masa depan karena omset sudah turun begitu banyak. Ada beberapa yang khawatir karena hari-hari ini kau gak tahu lagi harus mengerjakan apa. Percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini bawa semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya juga merasa ada beberapa orang di tempat ini saat ini yang mulai meragukan Tuhan dan mulai tawar hati. Ada beberapa di antara Anda yang berkata, sampai kapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah waktunya untuk kita percaya saja. Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan tidak pernah terlambat. Dia adalah Allah yang menuntaskan segala sesuatu ketika dia merencanakan segala sesuatu. Iya, memang kadang perlu proses. Iya, memang kadang perlu waktu. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Karena itu jangan menyerah. Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Ini adalah waktunya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Bagi setiap Anda yang merasa seperti itu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya ingin berdoa untuk engkau. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang hari-hari ini udah mulai tawar hati, yang hari-hari ini khawatir tentang masa depan mereka, tentang pekerjaan mereka. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarkan hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan setiap manusia, asalkan manusia itu mau percaya kepada Tuhan. Karena itu saat ini aku minta dalam nama Tuhan Yesus, aku minta ya Tuhan karunia iman, aku minta hati yang percaya kepada Tuhan. Aku minta kekuatan yang daripada Tuhan dilimpahkan. Aku minta ya Tuhan saat ini Tuhan, setiap keraguan, setiap benih keraguan dan negatif thinking saat ini, apapun yang menjadi trauma, apapun yang menjadi pengalaman, apapun yang menjadikan hati mereka tawar, saat ini aku mencabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari aku berkatakan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup, bahwa Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang adil. Ketika Dia merencanakan segala sesuatu, Dia pasti akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dan Dia adalah Allah yang akan menyertai setiap kita, sampai setiap kita mengalami penggenapan janji-janji dalam kehidupan setiap kita. Tuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan ini Tuhan, singkapkan ya Tuhan jalan-jalan-Mu. Pertemukan setiap mereka dengan kesempatan-kesempatan yang daripada Tuhan. Supaya setiap mereka bisa melihat bahwa Tuhan sungguh adalah Allah yang bekerja, masih bekerja sampai dengan hari ini, untuk membawa kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba serahkan ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Ajar setiap kami untuk kami fokus hanya kepada Tuhan dan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita jemaat dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah daripada Allah Bapa di surga, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap Anda dan saya, yang tidak pernah menyerah dalam segala situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan setiap kita, bahwa segala sesuatu ada di dalam kendalinya, di dalam rencananya, bahwa Dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang indah dan mulia buat setiap Anda dan saya. Terimalah iman yang percaya seutuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup dan Dia sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar dan indah dalam kehidupan setiap kita. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang akan menuntun setiap kita di jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap aspek hidup kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.